Zakat ini juga bagian dari cara kita membersihkan diri kita. Membersihkan diri kita dari apa? Membersihkan diri kita dari egoisme, dari tarikan hawa nafsu, dari menjadi hamba harta. Rasulullah SAW mengatakan, celakalah orang yang menjadi hamba dari dinar dan dirhamnya. Karena memang pada kenyataannya kita itu sering menjadi hamba dari dinar dan dirham. Nah, dan dinar dan dirham, keserakahan, penguasaan terhadap harta yang berlebihan itu kan merupakan salah satu wujud dari beroperasinya hawa nafsu kita, gitu ya. Hawa nafsu kita itu kalau tidak terkendali, salah satu wujudnya apa? Menguasai kita. Nah, egoisme itu adalah bagasi jiwa yang paling berat, yang merupakan penghalang paling besar bagi kebahagiaan hidup. Nah, jadi orang yang berhasil membuang bagasi yang memberatkan dia, yang isinya keburukan, yaitu egoisme, itu hidupnya akan ringan, akan tenang, dia tidak akan gelisah, dan dia akan bisa mencapai kebahagiaan dan ketentraman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita bertemu untuk membahas salah satu bagian dari rukun Islam yang juga biasanya dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan ini. Meskipun zakat itu tidak harus dilakukan di bulan Ramadan, tapi kaum muslimin biasanya juga ingin mengambil berkah dari bulan Ramadan untuk melipat gandakan pahala zakat ini. Yang wajib tentu saja adalah dilakukan di bulan Ramadan adalah zakat fitrah, ya, yang dilakukan di akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitr, ya. Jadi pembahasan mengenai zakat di dalam program ini saya kira sangat tepat dan sesuai dengan misi Nurul Wala sebagai lembaga yang berusaha menggali ajaran Islam dari perspektif tasawuf dan akhlak. Insya Allah kita akan bahas serba sedikit sesuai dengan judul program ini, makna batin, ya, atau makna ruhani dari ibadah zakat ini. Kita mulai dari istilah zakat itu sendiri, ya. Zakat itu sebetulnya merupakan satu bentuk dari sedekah, ya, dari bentuk pemberian, ya, bentuk pemberian. Nanti kita akan lihat juga bahwa kata sedekah ini selain punya makna sehari-hari tertentu, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Arabi, dia juga punya makna sebagai hujjah tentang keimanan seseorang. Tapi kira-kira istilah zakat itu bermakna pemberian atau disinonimkan dengan kata sedekah, ya, pemberian sedekah. Tapi tentu saja kita tahu bahwa kalau Al-Quran menggunakan kata zakat, yang dimaksud itu adalah pemberian yang bukan sekadar pemberian sukarela. Tentu kita diharapkan memberikan zakat dengan sukarela, dengan ridho. Tapi ada hukum-hukum yang mengatur berapa besar zakat atau pemberian itu harus diberikan. Tergantung apa yang dizakati. Zakat harta 2,5%, bahkan dalam pandangan tertentu ada pemberian yang disebut khumus 20%, bukan terhadap pemasukan, ya, bukan terhadap harta kalau khumus itu, tapi terhadap kelebihan atau keuntungan di luar investasi. Nah, bagi yang profesinya tidak melibatkan investasi, maka ada pandangan. Dulu Pak Amin Rais pernah mengatakan atau mengusulkan agar zakat terhadap pendapatan profesional yang tidak melibatkan barang modal itu sampai 20%, ya. Jadi zakat itu pemberian yang ada aturan-aturan, kemudian ada nisab misalnya, ya, sampai 1 tahun jumlah itu dimiliki mengendap selama 1 tahun. Kalau nisabnya itu sudah tercapai maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi sesungguhnya meskipun zakat itu dari asal katanya memiliki makna yang khusus, dia dalam hal ini bermakna pemberian yang diambil dari harta kita, ya. Nah, untuk apa zakat ini? Zakat ini begitu penting
di dalam Al-Quran, sehingga di dalam beberapa ayat dia disejajarkan dengan sholat. Sholat yang dianggap sebagai ibadah paling utama, zakat itu disejajarkan dengan itu. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya, jadi tegakkan sholat dan keluarkan zakat atau tunaikan zakat, ya, tanpa, boleh dibilang dalam satu nafas itu dikatakan, ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dalam satu nafas, menunjukkan betapa pentingnya ibadah berzakat itu di dalam ajaran Islam. Zakat itu berasal dari akar kata yang sama dengan kata-kata yang membentuk sesuatu yang sangat sentral di dalam tasawuf, yaitu tazkiyah, yaitu pembersihan. Ya, pembersihan diri, biasanya disebut tazkiyatun nafs. Sehingga zakat ini memang jelas sekali di dalam ajaran Islam dikaitkan dengan persoalan pembersihan atau penyucian diri atau pembersihan atau penyucian jiwa. Meskipun tentu makna pembersihan di dalam yang terkandung dalam istilah zakat itu juga bisa berarti pembersihan harta, ya. Ada harta yang Allah karuniakan untuk keperluan kita dari rahmahnya Allah SWT. Allah memberikan harta sebagai bekal kehidupan kita, tapi ada kelebihan dari situ atau bagian dari situ yang sebetulnya itu harus dikembalikan kepada Allah SWT, yang bukan milik kita. Nah, karena itu supaya kita tidak makan sesuatu yang bukan milik kita, maka kita membersihkan harta kita dengan mengambil sebagian dari harta yang Allah karuniakan kepada kita untuk dikembalikan kepada Allah SWT dalam bentuk menyantuni makhluknya Allah SWT yang membutuhkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengajarkan bahwa seluruh makhluk ini, ciptaan Allah ini adalah iyalullah, keluarganya Allah SWT. Dan Rasulullah mengatakan manusia yang terbaik adalah yang paling baik terhadap keluarganya Allah SWT. Jadi itu dikembalikan kepada Allah dalam bentuk menyantuni keluarganya Allah yang membutuhkan santunan yang kita ambil dari zakat kita itu. Di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah SWT mengatakan, diambil dari sebagian harta mereka, ya, tunaikan sebagai sedekah untuk membersihkan yang dengannya mereka dibersihkan dan disucikan. Jadi dari ayat Al-Quran ini, selain zakat itu bermakna pembersihan harta, seperti yang saya katakan tadi, zakat ini juga bagian dari cara kita membersihkan diri kita. Ya, membersihkan diri kita dari apa? Membersihkan diri kita dari egoisme, dari tarikan hawa nafsu, dari menjadi hamba harta. Rasulullah SAW mengatakan, celakalah orang yang menjadi hamba dari dinar dan dirhamnya. Karena memang pada kenyataannya kita itu sering menjadi hamba dari dinar dan dirham. Nah, dan dinar dan dirham, keserakahan, penguasaan terhadap harta yang berlebihan itu kan merupakan salah satu wujud dari beroperasinya hawa nafsu kita, gitu ya. Hawa nafsu kita itu kalau tidak terkendali, salah satu wujudnya apa? Menguasai kita. Jadi bukannya harta itu dianggap sebagai alat, sarana bagi kita untuk menunaikan keperluan-keperluan kita, tapi akhirnya kita ngejar harta. Kita kan kadang-kadang bingung ya, kalau ada orang sudah kaya raya, pejabat kaya raya, gajinya cukup, gitu ya. Misalnya anggota DPR, betapa besarnya gaji mereka, tapi mereka masih korupsi juga, gitu. Ini menunjukkan bahwa memang kalau kita tidak secara khusus berusaha menaklukkan egoisme kita dalam bentuk keserakahan kepada harta, kita bisa menjadi hamba harta. Jadi orang itu bisa bahagia hanya punya tabungan besar di bank yang nggak dipakai untuk apa-apa. Hanya sebagian kecil sudah bisa dia pakai untuk memenuhi keperluannya, sisanya dijadikan batangan emas, kecuali kalau orang investasi di batangan emas untuk menjaga nilai rupiah ya. Tapi ada yang orang uangnya begitu banyak sehingga dibelikan properti di mana-mana, mobil banyak,
ya, kemudian dibelikan batangan emas dan lain sebagainya, sehingga kebahagiaannya bukanlah di dalam memperoleh apa yang dia butuhkan dengan sarana harta, tapi ketika menumpuk harta itu sendiri, ya. Nah, ini sebabnya Rasulullah mengatakan, celakalah orang yang menjadi hamba dinar dan dirham, ya, sehingga kita diajarkan untuk mengambil sebagian dari harta kita untuk menaklukkan hawa nafsu yang bergejolak dalam diri kita. Saya jadi ingat Rasulullah SAW itu mengatakan dalam sebuah hadis bahwa hawa nafsu manusia itu seperti bayi yang disapih, ya, meronta-ronta, menangis, selalu minta air susu dari ibunya, gitu ya. Hawa nafsu itu seperti itu, dan kalau orang tidak berusaha menaklukkannya, maka dia akan terus dijadikan hamba oleh hawa nafsu, termasuk kepemilikan harta. Rasulullah SAW saya mengatakan perut anak Adam itu tidak akan penuh kecuali dengan tanah, yaitu kecuali ketika dia sudah mati, gitu ya. Nah, jadi zakat ini bermakna pembersihan terhadap harta yang memang harus kita kembalikan kepada Allah SWT, tapi juga bermakna pembersihan jiwa. Dia bagian dari mujahadah yang di dalam tasawuf disebut sebagai zuhud, hidup secukupnya, ya, dan kemudian mengeluarkan kelebihannya itu sebagai zakat, baik zakat dalam makna yang ada aturannya maupun juga sedekah atau infak dalam bentuk apapun. Tadi saya sudah katakan bahwa zakat itu sebetulnya merupakan sinonim dari sedekah, meskipun diikat oleh aturan tertentu. Kata sedekah itu ternyata akar kata itu bermakna sesuatu yang keras, ya, sesuatu yang keras. Ibn Arabi itu memberi contoh, misalnya kata sidqun itu dipakai untuk menggambarkan kerasnya tombak, ya. Tombak yang keras itu disebut sebagai romhun sidqun, jadi tombak yang keras, gitu. Kenapa kata Ibn Arabi pemberian ini disebut sebagai sesuatu yang keras? Karena memang tidak mudah bagi seseorang untuk mau mengambil sebagian dari hartanya untuk disumbangkan kepada orang lain. Ada kecenderungan kalau tidak secara khusus dilawan, tidak secara khusus kita perangi, manusia itu enggan mengeluarkan bagian hartanya untuk diberikan kepada yang lain. Ini kata Ibn Arabi, kenapa kemudian pemberian itu disebut sebagai sedekah, dan itu sesuatu yang keras, ya, sesuatu yang keras. Tapi di sisi lain, sedekah ini karena beratnya orang melakukan sedekah ini juga dianggap sebagai bukti keimanan seseorang, ya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis pendek, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti pembuktian bahwa dia mukmin, dia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang nggak mau bersedekah, dia boleh teriak-teriak, atau sedekahnya tidak cukup, dia bakhil, maka dia boleh teriak-teriak, dia boleh pakai jenggot, pakai jubah, ahli ilmu agama, ceramah di mana-mana, tapi sebetulnya keimanannya belum bisa dia buktikan. Nah, sedekah itu karena beratnya juga itu merupakan bukti dari keimanan seseorang. Di sisi lain, sedekah ini adalah cara kita belajar untuk berakhlak dengan akhlaknya Allah SWT. Ya, kan di dalam hadis dikatakan Rasulullah mengajarkan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah SWT, ya. Dan di antara salah satu akhlaknya Allah SWT itu maha dermawan. Nah, dikatakan oleh Ibn Arabi, oleh Imam Sya'rani juga, bahwa zakat ini mengajarkan kita untuk menanamkan salah satu akhlaknya Allah SWT, yaitu akhlak dermawan itu, akhlak karim itu. Nah, jadi memang zakat ini kalau kita lihat di dalam tasawuf, dia bukan hanya persoalan pengguguran hukum syariah saja, meskipun tentu menggugurkan hukum syariah, menunaikan kewajiban dari syariah itu sesuatu yang
sama pentingnya, tapi lebih dari itu sebetulnya zakat di dalam tasawuf itu menjadi salah satu bentuk mujahadatun nafs, mujahadah melawan hawa nafsu, dan juga cara kita sejalan dengan itu di dalam menanamkan atau mengembangkan atau belajar mengembangkan akhlak kedermawanan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam diri kita, ya. Dan bukan hanya akhlaknya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya memberi tanpa meminta balasan, makanya sangat penting di dalam Asraruz Zakah, Imam Ghazali mengulang-ulang sesuatu yang sering kita dengar, bahwa memberi itu paling bagus kalau diberikan secara rahasia. Sehingga orang itu tidak tahu bahwa kita memberi kepada dia. Ya, itu yang paling bagus. Kalau bisa kita lakukan, kita memberi tanpa diketahui, itu bagus. Itu yang paling bagus. Bahkan kalau kita harus memberi langsung, kalau kita, kata Imam Ghazali, kalau kita bisa lakukan itu dengan perantara, maka itu lebih bagus lagi, tanpa memberitahu siapa yang memberikan itu, ya. Nah, itu dikuatkan dengan ayat Al-Quran, dengan hadis. Kenapa sampai memberi tanpa diketahui siapa pemberinya itu? Ya, kata hadis, memberi dengan tangan kanan, tidak diketahui tangan kiri, metafornya begitu. Karena penting bagi si pemberi itu untuk tidak mengharapkan balasan dari yang diberikan. Jadi betul-betul ikhlas lillah, ya. Alam semesta itu kan begitu. Alam semesta itu memberi tanpa mengharap imbalan apa-apa. Ya, pohon mangga tumbuh begitu saja menghasilkan mangga terus, pohon pisang menghasilkan pisang, dipetik, dia tidak minta apa-apa, memberikan buah lagi, ya. Nah, itu salah satu falsafah kenapa ketika kita memberi itu diharapkan kita memberi dengan diam-diam, dengan rahasia, supaya tidak ada peluang bahwa kita itu mendapatkan imbalan. Bisa jadi yang kita kasih suatu saat kaya dan akhirnya membalas kita dengan memberi sesuatu, atau paling tidak kita mendapatkan pujian dari orang, mendapatkan pujian dari orang yang kita beri, ya. Tentu bukan berarti itu sesuatu yang merusak pemberian kita, asal tidak kita jadikan tujuan utama, ya. Seorang sufi pernah mengatakan, kadang-kadang suatu motif yang tidak baik itu tentu kalau bisa dihindari secara total, tapi kalau sampai terjadi, selama dia bukan merupakan motif utama, itu tidak akan merusak amal kita itu, ya. Tidak akan sampai merusak atau membatalkan amal baik kita. Tapi kalau bisa dilakukan, itu paling baik. Nah, Imam Sya'rani misalnya mengatakan bahwa zakat itu dilakukan oleh alam semesta, itu fitrahnya alam semesta. Makanya seperti saya katakan tadi, alam ini memberi kita segala macam pemberian tanpa meminta balasan apa-apa, ya, tanpa minta balasan apa-apa. Jadi zakat ini sekaligus bisa membersihkan hati kita, seperti dikatakan dalam Al-Quran tadi, ayat Al-Quran yang saya kutip. Tapi pada saat yang sama juga mengembangkan akhlak kedermawanan Allah SWT dan kedermawanan alam sebagai tajalli Allah SWT yang tidak punya ikhtiar. Alam tidak bisa memilih. Nah, manusia diberi pilihan, tapi manusia disuruh belajar juga dari alam semesta untuk sedapat mungkin bisa memberi tanpa mengungkapkan diri secara rahasia, sebagai ujian ikhlasnya, bagaimana ikhlasnya alam semesta menurut Imam Sya'rani, ya. Nah, jadi sudah kita lihat tadi apa arti zakat secara istilah, baik itu arti sebagai pembersihan harta maupun pembersihan diri, pembersihan jiwa, dan betapa memberi, mengambil sebagian dari harta kita itu berat, tapi justru karena kerasnya itu dia bisa menjadi sarana berlatih pada kita. Kemudian tentang berzakat sebagai selain mujahadah tadi adalah cara mengembangkan akhlak Allah SWT, ya, dan juga cara meniru akhlaknya alam semesta. Maka kita juga kemudian, sebagaimana disampaikan oleh Imam Sya'rani kalau saya tidak salah, itu zakat ini karena dia membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita,
zakat ini juga bisa menjadikan kehidupan kita lancar, ringan. Dengan kata lain, menghasilkan ketentraman dan kebahagiaan. Ya, Allah SWT mengatakan misalnya di dalam salah satu ayat Al-Quran, man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Kemudian ayat selanjutnya, man bakhila wastaqna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Kata Allah SWT. Jadi Allah mengatakan siapa yang memberi sedekah, memberi zakat, ya, mana atau wattaqo dan bertakwa. Bertakwa itu artinya memberikan pemberian itu untuk mendapatkan ridhonya Allah SWT, karena takut tidak mendapatkan ridhonya Allah SWT, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan akan adanya kehidupan setelah mati, kehidupan akhirat, sebagian penafsirannya, fasanu yassiruhu lil yusra, maka aku akan melempangkan jalannya menuju kemudahan. Sebaliknya, waman bakhila wastagna, dan siapa yang bakhil dan merasa dirinya kaya, nggak butuh Allah SWT, nggak percaya pada Allah, nggak percaya pada hari akhir, wa kadzdzaba bil husna, dan dia menyangkal adanya kehidupan setelah mati, hisab, dan lain sebagainya, fasanu yassiruhu, aku akan melempangkan jalannya menuju kesulitan. Ini bisa diartikan dua hal, ya, bahwa Allah secara syar'i itu memang akan menghukum orang yang bakhil dan akan memberikan imbalan orang-orang yang karim, yang suka memberi, ya. Tapi juga itu bisa berarti bahwa orang yang hidup bebas dari egoisme, yang merupakan hasil dari belajar tentang maknanya zakat, makna batinnya zakat, hidupnya akan lancar. Karena apa? Egoisme itu adalah bagasi jiwa yang paling berat, yang merupakan penghalang paling besar bagi kebahagiaan hidup. Nah, jadi orang yang berhasil membuang bagasi yang memberatkan dia, yang isinya keburukan, yaitu egoisme, itu hidupnya akan ringan, akan tenang, dia tidak akan gelisah, dan dia akan bisa mencapai kebahagiaan dan ketentraman itu. Ya, jadi zakat ini dari mulai suatu kegiatan yang bersifat fisik, ya, kemudian dia merupakan kegiatan mujahadah, dia merupakan kegiatan mengembangkan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia pada akhirnya memberikan bekal bagi orang-orang yang gemar melakukan sedekah atau melakukan zakat itu dalam bentuk hidup yang tenang, hidup yang lancar, ya, hidup yang penuh kebahagiaan. Ada satu hal juga yang dikatakan oleh Ibn Arabi, begitu beratnya memberikan zakat ini, mengambil sebagian dari harta kita untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, sampai-sampai dikatakan bahwa tidak terjadi pemberian itu kecuali dengan tangan Allah SWT. Hadisnya itu berbunyi, sedekah itu terjadi di tangan atau hanya dengan seolah-olah dengan intervensinya Sang Rahman yang Maha Welas Asih. Ya, di dalam sebuah hadis yang lebih panjang dikatakan tidak seorang pun yang menyedekahkan hartanya yang halal, ya, dan Allah tidak akan menerima dari seorang kecuali yang baik-baik dari orang itu, melainkan Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, meskipun sedekahnya itu hanya sebutir korma. Maka korma itu akan bertambah besar di tangan Allah yang Maha Pengasih, sehingga menjadi lebih besar daripada gunung, sebagaimana halnya kamu memelihara anak kambing dan anak unta yang makin lama makin besar. Jadi bukan hanya manusia dan hewan yang bisa tumbuh menjadi lebih besar, bahkan kurma yang disedekahkan itu di tangan Allah SWT yang menerimanya akan tumbuh seolah-olah dia seperti hewan kambing dan unta yang makin lama makin bertambah besar. Nah, jadi inilah kira-kira makna batin zakat itu, dan persoalan pemberian ini memang
di dalam ajaran Islam, apalagi di dalam ajaran tasawuf, itu mendapatkan tempat yang sangat sentral. Sehingga misalnya tidak sedikit ajaran kaum sufi itu yang menunjukkan kalau misalnya di tempatmu itu masih banyak orang-orang yang membutuhkan sedekahmu, maka bekal hajimu itu lebih baik kamu berikan. Itu ada kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada pembuat sepatu yang semasa dengan Ibn Mubarak, mereka tercatat dalam rombongan haji. Ibn Mubarak itu pulang dari haji, dia bermimpi ketemu Rasulullah dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, mungkin ratusan atau ribuan orang yang berangkat haji pada masa itu." Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa banyak orang yang haji pada tahun ini yang hajinya diterima?" Rasulullah menyebut satu orang yang hajinya diterima. Ketika bangun paginya dicari orang itu oleh Ibn Mubarak, dan ternyata dia seorang pembuat sepatu yang bukan memiliki harta yang banyak. Kemudian Ibn Mubarak tahu bahwa memang pembuat sepatu ini tercatat di dalam daftar orang yang berangkat rombongan pergi haji pada tahun itu, tapi akhirnya dia ternyata tidak jadi pergi haji. Nah, kemudian Ibn Mubarak tanya, "Ini kata Rasulullah kamu yang satu-satunya hajinya diterima." "Oh, saya nggak berangkat," katanya. "Kenapa kamu nggak berangkat?" kata Ibn Mubarak. "Karena waktu saya berangkat, mau berangkat di tengah jalan saya ketemu orang yang sangat kesusahan, maka bekal haji saya itu saya berikan kepada orang ini. Dan ternyata yang makbul hajinya adalah orang yang tidak berangkat haji, justru karena dia menyedekahkan harta dia untuk berangkat haji itu untuk kepentingan orang yang membutuhkan, ya. Maka kita jadi ingat, sekarang ini kan haji dan umroh itu menjadi sebuah bisnis, dan orang-orang yang punya uang banyak itu bolak-balik, ada orang yang membanggakan dirinya setiap tahun berangkat haji atau berangkat umroh. Padahal kalau kita pelajari betapa penting dan betapa mulianya kegiatan berzakat dan bersedekah ini, maka sesungguhnya lebih besar pahala bagi orang yang haji sekali, mungkin nggak apa-apa kalau rindu memungkinkan umroh barangkali, atau kalau kebetulan pergi ke Jazirah Arab, disempatkan sekalian sama sekaligus melakukan umroh, ya. Tapi tidak berlomba-lomba untuk menggunakan hartanya untuk keperluan, bahkan keperluan berhaji atau melakukan umroh, dan lebih mementingkan menggunakan hartanya itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Imam Ja'far Shadiq misalnya pernah tidak menganjurkan orang yang sudah berhaji itu mengulangi hajinya lagi. Tentu ini larangan yang bersifat umum, kecuali ada alasan-alasan khusus seperti antara lain yang saya sebutkan tadi, ya. Mudah-mudahan dengan mencoba mempelajari begitu pentingnya ibadah zakat ini, tentu juga secara lebih umum sedekah, kita akan lebih termotivasi untuk melakukan ibadah zakat ini dengan sebaik-baiknya, dan sebaliknya dari merasa kita harus bersikap keras terhadap diri kita, bagaimana arti akar kata sedekah itu, tapi kita bisa melakukannya dengan penuh kerelaan, dengan penuh kesenangan, karena ini akan menjadikan diri kita lebih baik, lebih zuhud, lebih dekat ke jalan tasawuf. Kita bisa bertasawuf dengan mengembangkan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita, dan kita percaya pada barakah pemberian zakat yang ikhlas itu dalam bentuk kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman hidup yang menjadi dambaan semua manusia. Ada beberapa buku dalam bahasa Indonesia yang bisa dibaca. Itu ada buku Rahasia Puasa dan Zakat oleh Imam Ghazali. Ini terjemahan dari Ihya Asraruz Zakah. Ini diterbitkan oleh penerbit Karisma. Kebetulan ini penerjemahnya ayah saya sendiri almarhum. Kalau nggak salah juga pernah diterbitkan ulang oleh penerbit Mizan. Saya kira kalau dicari di marketplace saya kira banyak, ya. Kemudian ini ada terjemahan dari buku Al-Fathul Mubin dari Imam Sya'rani. Imam Sya'rani ini juga tasawufnya dia seorang ahli syariah, tapi beliau bertasawuf di jalannya Ibn Arabi juga. Al-Fathul Mubin karyanya
Imam Sya'rani. Kalau ini tadi rahasia puasa dan zakat Imam Ghazali. Jadi diambil dicuplik dari Ihya. Nah, tentang pendapat Ibn Arabi itu ada di buku ini. Hakikat ibadah menurut Ibn Arabi, ya. Menyelami makna dan hikmah rukun Islam. Penulisnya Dr. Karam Amin Abu Karam. Ini penerbitnya Alivia Books, ya. Dan kalau kita buka di bagian pembahasan tentang zakat, itu yang saya sampaikan dari pendapat Ibn Arabi itu hanya pendapat-pendapat mendasarnya Ibn Arabi, tapi ini ada di dalam Futuhatul Makkiyah. Nah, di sini diringkaskan pendapat Ibn Arabi tentang ibadah zakat ini. Tapi di buku ini, di buku Hakikat Ibadah menurut Ibn Arabi, hakikat zakat itu diuraikan secara cukup detail sekali. Ini ada khusus bagian hakikat zakat dimulai dari zakat menurut para zahid dan sufi, kemudian zakat menurut Ibn Arabi. Pembahasan zakat menurut Ibn Arabi itu di buku ini saja mengambil 40 halaman. Jadi bagi yang ingin untuk membaca lebih detail pendapatnya Ibn Arabi tentang zakat, terutama makna batin zakat, ini bisa membaca buku ini, atau yang bisa bahasa Arab tentu bisa membaca langsung dari Futuhatul Makkiyah. Kira-kira gitu.